Iya sih ya, terus sudah dimulai tidak terlalu sih yang konsep-konsepnya ya. Kita juga dari program kerjanya satu tahun ini, karena jadi selain kan ada pertemuan setelah itu ya. Dari sisi mahasiswa ya. Jadi beliau orangnya tentang logistika ya beberapa gitu ya. Belum materi ya. Terlalu lama oke ya, kita mulai aja ya. Kalau mulai lebih awal berakhir juga lebih awal gitu. Baik, jadi kita masuk ke pengenalan geofisika dan seismologi. Mungkin dari Pak Kepala BMKG kemarin sudah disampaikan, ini sambil review ya, proses juga. Apa yang kemarin didapat dari Pak Kepala BMKG? Beliau apa seismologi ya? Oh ya, walaupun namanya love tapi nggak love ya, merusak kan gitu. Gelombang permukaan itu bilangnya ya, cuma itu yang membuat jadinya. Kalau itu biasanya ya kayak bincang aja ya. Asalnya kan beda, oke. Membentak aja. Tapi kalau yang itu kan ya sambil bergeser ya begini ya. Bahkan ada yang gunung gitu ya. Dia yang permukaan itu ya. Selain gelombang apa lagi yang disampaikan tadi ya besar di oh 10 sebelum gempa ya. Jadi tidak semuanya besar itu ya, ada yang produksi ya kan, atrasnya gitu ya.
Kalau yang di dalam patahan itu kan biasanya di darat. Jadi itu 10 sudah berkat. Sampai kan. Sebenarnya nggak hanya 10 itu ya, itu yang diyakini dan perform ya secara ilmiah dan penelitian lain sudah ada. Kalau dibilang kan 10 lebih ya, ada lagi yang belum ditemukan, ada yang sedang tugas itu ya. Terkait dengan acara salaman Sehingga dikira sudah tidak aktif ya, tapi bisa saja dengan sebab tertentu terjadi pengaktifan kembali atau reaktivasi ya. Oke. Ya, kalau tentang geofisikanya mungkin belum ya, karena memang beliau lebih ke kegempaan ya, seismologinya aja. Nah, hari ini kita seharusnya kan memang materi ini lebih dulu dari materinya Pak Kepala BMKG, cuma kemarin tukeran ya kan sama Bu Ewi, jadi ini agak mundur, nggak apa-apa, jadi sambil review sambil maju gitu ya, sambil mundur. Geofisika ini sebentar, ada yang dari fisika nih pasti tahu nih geofisika atau apa. Saya contohnya saya kasih ya. Nah, kalau dilihat dari kata-katanya sudah jelas ya, geofisika. Nah, yang paling ya dari geo dan fisika ya, atau bahasa Inggrisnya kan geo and fisik gitu ya. Geo itu apa? Jadi makanya banyak sekali ilmu-ilmu geologi yang tadi Pak disampaikan ya. Yang ini juga ada geofisika, nanti ada geo apa lagi itu geodinamika ya dan lain-lain. Fisik, kenapa fisik? Karena memang dia mempelajari nih ya prinsip-prinsip fisika itu yang besaran-besarannya gampang dilihat, misalnya kalor itu kan gampang ya, suhu ya. Kemudian ada juga tadi yang gempa itu mekanika dan gelombang gitu ya. Kemudian ada lagi yang tidak tampak ya, ada tapi nggak tampak. Fenomenanya ada, bisa diukur ya, tetapi indera kita ini nggak mampu melihatnya ya, mata kita, tangan kita nggak bisa itu ada itu ya, apa namanya itu, elektromagnetik ya, magnetik itu. Jadi yang kemarin bilang tuh ada yang sering dorong dari jauh oke, belum elektromagnet itu ya Bu, mungkin karena kan nggak kelihatan ya, tapi kenapa bisa kita kayak memberi daya anak orang pakai jurus apa tuh, kekuatan batin gitu ya, berupa elektromagnet. Di bumi ini juga ada gelombang itu ya, yang dihasilkan oleh bumi ini sendiri. Nah, nanti saya akan mungkin banyak cerita ke sana karena itu keilmuan yang saya pelajari ya, khususnya di S3 ya, etika ya. Di gelombang elektromagnet khususnya medan magnet bumi ya, yang dihasilkan oleh bumi ini itu ada kaitan erat juga dengan mitigasi bencana ya. Nah, contoh kajian geofisika ya kemarin itu sudah ya, seismologi gempa bumi itu dijelaskan Bapak Kepala BMKG. Vulkanologi, oh ya di matrikulasi ini tidak ada ya. Vulkanologi secara khusus sudah kita sampaikan. Tapi nanti di kuliah ada ya. Ada mata kuliah tentang gunung apian kan, itu gunung apian bersama Prodi juga ya, vulkanologi. Sebenarnya ahli vulkanologi itu Pak Hidan almarhum ya, yang paling ahli. Ya, kita sangat kehilangan sebetulnya ya, karena belum diwariskan ilmu vulkanologi. Jadi kita harus pelajari juga ya gunung api. Di NTB ini kan banyak ya gunung api ya. Yang terkenal aja ada 3 yang kemarin disebut Bu Ewi itu ya.
Apa aja tuh? Tiga. Iya. Ada lagi nggak sih selain itu? Berarti yang aktif sih yang itu ya. Yang sudah dibilang nggak aktif itu banyak sekali itu ya di selatan selatannya lebar kita daerah Merici gunung semua itu dulunya juga gunung aktif tentunya ya, tapi sekarang kondisinya sudah dianggap mati atau tidak aktif gitu ya sementara. Kemudian geodinamika ini masih erat dengan seismologi sebetulnya ya, karena munculnya gempa ya tidak lain karena sebagian besar disebabkan pergeseran itu kan, pergeseran lempeng-lempeng, kayak pergeseran yang sifatnya benar-benar besar gitu ya, kayak yang sekarang terjadi kemarin di Jepang itu ya, baru-baru ini tanggal berapa ya? Tanggal 8 ya, Agustus kemarin. Jadi baru seminggu ya, atau berapa hari? Tanggal 8. Sekarang tanggal berapa? 11. Ya, belum ada seminggu yang lalu ya. Ada kan gempa di Jepang itu cukup besar dan dalam sehari terjadi beruntun kan. Saya sempat kirim kalau nggak salah. Tapi belum membuat reviewnya, pokoknya kirim info sementara. Nah, sampai sekarang oh iya, beberapa hari terakhir ini kan sampai memunculkan berita-berita yang cukup hangat ya, bahwa katanya di Megatrust, nah, kemarin Pak, kalau dia kita cerita dan isu-isunya apa yang belum sampaikan? Tadi Profesor ini dia bilang ada isu gempa yang 8,9 di Jawa. Ya, jadi yang beredar di media sampai kemarin sore kan itu ya, tinggal menunggu waktu gitu istilahnya sampai sana. Indonesia ini tinggal menunggu waktu. Itu antara memang benar dan tidak ya kalimat itu ya. Yang ilmu komunikasi nih harus. Wah ya. Jangan sampai masyarakat menjadi tiba-tiba panik gitu ya, karena mendengar berita itu karena salah persepsi. Sebenarnya berita itu dimunculkan dari pernyataan ahli kehidupan Indonesia yang paling terbaru. Nanti saya share juga itu ya, kelas kalian bisa saya share kalau saya dari kelas lain. Jadi beliau mengatakan itu memang gempa itu kan berulang seperti itu, termasuk yang di Jepang kemarin ya. Sebenarnya ini kan rangkaian gempa di Jepang ini itu ya rangkaiannya sudah dari tahun berapa ada ya 100 tahun jadi banyak di Indonesia ini karena sudah berarti dia cukup lama gitu, bahkan di Palu Jawa itu udah hampir 500 tahun kekuatan dulu yang bergerakan ya. Ada sih gempa tapi tidak sebesar kekuatan dulu yang diidentifikasi sehingga dianggap belum terjadi gitu loh ya. Jadi misalnya yang 7 itu belum kan harus menunggu di 8 lebih 8,5 ya. Berarti kita masih menunggu gitu loh ya. Tapi jadi judul beritanya jadi tinggal menunggu waktu kayaknya besok atau lusa. Jadi apa ya, ada misinterpretasi. Wartawan juga itu sebenarnya cari yang foto gitu ya, biar di ini. Tapi efeknya di masyarakat kan
Yang diinginkan dengan memunculkan berita itu adalah kesadarannya kan, kesadaran masyarakat bersiap-siaga, bersiap-siaga ya, karena itu mau nggak mau kata Bu Muhajirah kemarin kan ya namanya kita tinggal di daerah yang begini ya akan terjadi aja sama dengan kiamat ya kan, kiamat itu ya gimana pun akan terjadi aja walaupun kita menghindar gitu. Nah persiapannya apa kita gitu ya, seperti itu. Nah jadi kembali ke sini ya, geodinamika, dinamika pergerakan lempeng itu termasuk kajian dari geofisika. Nanti kita bahas lagi ya di mata kuliah saya ya, kan ada mata kuliah seismologi dan mitigasi bahaya, lebih lengkapnya di sana. Meteorologi itu termasuk juga ya. Nanti siang atau besok ada dari BMKG meteorologi. Nanti siang ya. Pak Topan ya mungkin akan menjelaskan fenomena-fenomena meteorologi. Nanti siang ya. Heri ya mungkin tentang hidrologinya, kemudian meteorologinya seperti apa. Karena itu masuk juga dalam kajian geofisika sebenarnya. Walaupun kalau di BMKG kayaknya kok terpisah ya, ada stasiun geofisika, ada stasiun meteorologi gitu ya. Kan dipisahin itu. Itu berdasarkan tupoksinya aja sih sebetulnya. Supaya nggak terlalu berat ya. Yang geofisika hanya ngurusin yang di bumi, terus yang itu kan udara ya, yang cuaca segala macam kan udara. Jadi itu dipisahin jadi kantor tersendiri ya, kantor meteorologi. Tapi sebenarnya semuanya itu termasuk kajian geofisika gitu ya kalau secara ilmu ya, baik yang di bumi ini maupun yang di antariksa itu. Bahkan bumi ini juga nggak hanya permukaannya, ada dalam-dalamnya juga sampai ke inti bumi, ya itu masih masuk kajian geofisika. Gitu maksudnya ya. Oceanografi, apa nih kalau oceanografi? Laut ya, oceanografi laut. Seperti apa misalnya kajiannya? Oceanografi. Apa sih yang dipelajari oleh oceanografi? Apa mas? Paling perhatian oceanografi gimana belajar apa? Iya laut. Laut itu ada apanya? Ada ikannya. Ada sih biotanya, cuma mungkin nggak tertentu ya. Biota juga. Tapi yang secara fisiknya yang nyangkut ke geofisika ya, oceanografinya itu arusnya gitu ya, gelombang lautnya, sampai tsunami itu termasuk dipelajari kan. Ya, karena tsunami itu sebenarnya bentuk gelombang laut gitu loh. Baru terjadinya itu biasanya dipicu gempa gitu ya, atau longsoran di bawah laut. Itu ya kan yang di laut itu juga kan ada kayak pemanfaatan untuk gelombang B sama gelombang F itu kan bisa diukur dari laut ya. Gelombang P dan F. Iya, gelombang juga. Untuk apa gempanya? Iya, gelombang. Kan ada yang dari Gempa bawah laut. Iya. Iya bisa. Bisa, malah itu yang sekarang dikembangkan di Jepang kan memang itu ya biar lebih dini lagi gitu loh. Jadi kalau selama ini kan stasiun-stasiun gempa itu yang memantau gempa ya hanya di daratan aja ya. Itu kan yang menurut mereka sih masih bisa dipercepat lagi informasinya gitu ya. Itu kan udah cepet. Menurut mereka masih kurang ya, sehingga di kepala sensor-sensor lain di dasar laut supaya benar-benar lebih cepat sampai sentrum gempanya atau tsunami-nya gitu. Jadi langsung dia memantau dan naik turun berarti nanti kan di pantai sana yang jaraknya berapa kilometer lagi pasti akan melambat gitu ya. Ya itu sebenarnya karena tergantung kebutuhan ya. Di Jepang kan memang semua transportasi hampir menggunakan kereta api. Misalnya
Saya lihat itu di apa jalan-jalan gitu kan dikit banget ya mobilnya. Nggak kayak kita tuh ya banyak sekali mobil jalanan. Ada yang malah sepeda, orang jalan kaki. Tapi hampir 80% itu ya pergerakan manusia dilakukan melalui kereta api dan kereta api cepat ya. Jadi itu sangat vital untuk memberi informasi gempa secepat mungkin. Nah, begitu misalnya, oh gempa, nah, semuanya kan harus dihentikan ya di stasiun terdekat paling kayak. Jadi nggak boleh lanjut lagi. SOP-nya kan ada. Apalagi kalau mau tsunami, misalnya udah tahu daerah sana mau tsunami, jangan lagi ada kegiatan ke sana, dialihkan jalur kayak gitu. Mereka mempunyai kebutuhan yang tinggi terhadap informasi yang gitu ya. Mungkin kita belum. Terus lagi ada nuklir ya, mereka punya reaktor-reaktor nuklir di pantai yang itu juga sebetulnya rawan ya tsunami. Yang belajar dari yang 2011 itu kan di Fukushima itu yang banyak menimbulkan bencananya kan karena reaktornya. Proses tsunami juga ledakannya sangat besar ya, tapi yang sangat dikhawatirkan kan karena reaktornya itu bukan pecah sih, tapi pendinginnya rusak ya, sehingga kemudian bocor juga kan radiasinya. Seluruh warga diungsikan secepat-cepatnya ya, kan malam itu juga benar diangkut sebelum kena radiasi gitu ya, sebelum kena radiasi. Oke. Jadi tadi dia kembali ke situ, mereka perlu mitigasi yang lebih cepat ya. Oke, kita lanjut ke sini dulu. Peminatan geofisika diarahkan pada aspek eksplorasi migas, geotermal maupun pertambangan serta mitigasi bencana ya. Karena nanti misalnya dengar metode geomagnet, metode geolistrik, metode apa lagi ya, apalagi seismik ya, biasanya itu untuk eksplorasi. Ingat-ingatnya, kayak Pak Kosim kemarin kan sebenarnya mau ngelamar ke Pertamina di bidang perminyakan kan migas. Ilmunya mau diterapin di sana, tapi ya qadarullah ya beliau jadi dosen kita di sini gitu kan. Ya, malah ke mitigasi bencana kan gitu ya. Geotermal ini saya termasuk mengerjakan juga ya geotermal karena saya sebenarnya latar belakangnya kan elektro. Saya lebih lama ngajar di teknik elektro daripada di sini. Di sini baru mau 2 tahun ini, di sana udah 20 tahun lebih saya ngajar. Teknik elektro. Jadi keilmuan saya itu sebenarnya awalnya diterapkannya di geotermal. Sekarang ya kita sedikit-sedikit ya lebih arahkan ke mitigasi bencana. Oke. Nah ini sekarang, aduh harusnya nggak saya tampilkan ya, tapi sudah muncul. Jangan dibaca dulu. Nah apa bedanya geologi dan geofisika? Jangan dibaca dulu ya. Maaf. Geologi kan udah. Ya, oke, gitu. Geologi apa? Ada pendapat lain? Atau pilih ini ya? Untuk sama saya. Tapi nggak biar gini. Itu dipisahkan ya. Oh, dan dia. Gimana ada masalah yang teleponnya? Dia melambung ya. Dia mau jatuh gitu. Yang mana yang Mbak Dina, yang mana Mbak Diana? Iya. Oke Mbak Diana sih.
kalau ilmu geologi itu mempelajari bumi yang berkaitan dengan batuan. Sedangkan geofisika mungkin lebih ke ilmu fisika. Mungkin kalau geologi itu ada proses terbentuknya kayak seperti struktur, ya struktur kayak seperti batuan. Itu kan kita mempelajari strukturnya itu melalui geologi. Nah, terus kalau geofisikanya itu dari proses terbentuknya itu, tapi memanfaatkan prinsip-prinsip fisika. Ya, sudah ada lagi. Kami mulai. Iya, Julia nanti, Gina, Julia, ada giginya. Biologi nih ya, biologi. Pokoknya kalau biologi itu orangnya kemana-mana nggak palu gitu ya. Mau aplikasinya ke palu ya, maksudnya saya nyoba nggak palu kayak gitu. Setelah menarik ya, kerja kita juga keren. Kalau orang biologi kan bawaannya Sama sih tapi kalau kita sedang ke lapangan kita bawa alat ya. Oke gitu ya. Fisika ya bukan halus. Ya. Kalau meteran sih kadang kita bawa. Nah, dari situ kan sudah cukup tampak ya tadi. Dua-duanya sebenarnya mempelajari si struktur itu, misalnya ini tanahnya gitu ya, terus kita pengen tahu lapisan-lapisannya apa. Kue lapis ya kemarin ya. Kurang banyak lapisannya ya. Tanah itu kan berlapis-lapis, ada yang permukaannya apa, nanti kedalaman sekian, ternyata beda lagi. Dua-duanya pelajari baik geofisika maupun geologi, cuma cara mempelajarinya itu agak sedikit berbeda gitu ya. Kalau yang geologi kan memang benar-benar itunya baik melihat fisiknya ya, bahkan kalau perlu mereka ngebor gitu ya, kalau mau tahu yang lapisan bawahnya ini kan nggak bisa diambil, harus dibor dulu baru koridornya itu dibalik lagi. Itu geologi ya. Nah, geologi lebih ke ya fisiknya ya. Kalau geofisika itu kami tuh misalnya pengen tahu yang putih ini nggak perlu nyentuh ya. Kita cukup jalan-jalan di permukaan ini aja dengan membawa alat-alat tadi yang menggunakan prinsip fisika tadi ya. Nah, jalan-jalan di sini nanti setelah didapatkan data-data kemagnetannya misalnya atau gravitasinya atau data resistivitasnya, baru kita bisa melakukan analisa ya. Diolah, dianalisa, oh ternyata itu pada kedalaman segini lapisannya ganti gitu ya, dari hijau jadi lapisan putih ini kayak gitu contoh ya, tapi tanpa harus menyentuh ya, kita menggunakan tadi prinsip-prinsip fisika ya. Seperti itu. Nah, dengan demikian geofisika itu juga bisa katakanlah lebih dalam ya, belajar itu sampai ke inti-inti bumi itu juga bisa ya. Walaupun nggak pernah kita melihat inti bumi, nggak ada seorang pun ahli geofisika pernah melihat inti bumi, ya. Tapi orang geofisika berani mengatakan misalnya, oh inti bumi itu ukurannya berapa tuh ya?
kilometer gitu ya. Berapa sih inti bumi? Kalau dari jari-jari bumi ini kan ini ya, ini harus diakalkan ya. Orang yang jari bumi. Nah, 31 kilometer rata-rata 6.371 kilometer itu jari-jari bumi kita. Diketahui dari mana? Ya diketahui dari ya sekarang sih gampang ya, Google Earth pun bisa membuktikan itu ya dengan jarak keliling buminya berapa, ketemulah R-nya kan gitu ya. Tapi zaman dulu sebetulnya itu dipelajari dari fenomena matahari ya, sudut-sudut sinar matahari datang dan sinar matahari di atas gitu ya dan tenggelam. Nah itu baru diketahui perkiraannya sekian ya, 6.000-an kilometer. Besar enggak bumi itu? 6.000 kilometer. 6.300 baru jari-jarinya ya. Besar ya bumi ini ya untuk sebuah ukuran planet ya. Nah, inti kemudian ada apalagi itu ya, intinya pun dibagi-bagi, ada inti paling dalam, inti luar, kemudian ada lapisan mantel katanya gitu ya, di dalam, di luar mantel. Nah, ada lagi kerak bumi ya. Kerak bumi itu ya yang kita injek-injek setiap hari ini, yang ada gunungnya, ada sungainya, ada macam-macam ya. Termasuk laut ini sendiri bagian dari kerak bumi sebenarnya. Samudra itu ya, samudra itu kan kerak bumi tapi terisi oleh air ya, sehingga kita melihatnya jadi laut gitu loh ya. Nah ini orang-orang geofisika kayak gitu cara memandang bumi ya, cara memandang bumi seperti itu. Kemudian masih di atasnya lagi tadi atmosfernya juga ya, itu termasuk dipelajari gitu. Yang terkait dengan bencana yang mana? Ya semua ini terkait bencana ya. Katakanlah lempeng-lempeng tektonik itu sebenarnya apa ya, kan kerak bumi ini yang terpisah-pisah satu sama lain kemudian saling bergerak karena ada gaya endogen ya di dalam bumi itu ya, termasuk karena rotasi buminya sendiri gitu loh ya. Terus air laut kenapa dia bergerak dan mengalir, kapan mengalir dari selatan ke utara atau kapan dari utara ke selatan gitu ya kan, itu kan yang menyebabkan kemudian ada musim-musim ya. Angin juga ya, monsun dan sebagainya itu dipelajarinya dari situ. Oke, jadi geologi ya, penelitian langsung gitu ya di situ ya terhadap batuan. Mempelajarinya apa? Pengeboran, gambaran struktur, komposisi dan selainnya. Termasuk sejarah ya. Sejarahnya itu geologi yang menceritakan misalnya sekian apa tadi? Satuannya itu juta ya. 45 juta tahun yang lalu Indonesia bentuknya seperti apa gitu ya. Mereka punya cerita. Ini katanya dongeng. Kan nggak ada yang tahu bener enggaknya. Bilang dongeng geologi, tapi kita ya secara ilmu kita percaya aja gitu kan. Karena ilmu kita sampainya di situ sekarang bahwa Indonesia itu bentuknya kemungkinan kayak begini 45 juta tahun yang lalu. Kemudian 25 juta tahun. Kemudian berapa ya sampai mendekati yang sekarang ini. Kemarin Mbak Ewi bilang tuh Kalimantannya kan masih miring ya, belum tegak. Kok bisa ya? Ya mungkin memang begitu terjadi ya kan. Ya itu ada bukti-buktinya juga mereka mengeklaim kan dulunya begini sekarang begini, ada buktinya apa tadi ya, data-data pengeboran misalnya pengeboran di daerah mana di kok gak sinkron misalnya lapisannya sehingga berarti dia pernah bergerak ya atau berputar kayak gitu ya. Nah di geofisika kita mempelajari bagian bumi yang tidak dapat terlihat langsung bahkan ya oleh permukaan. Nah, ya, di situ nanti ke kebencanaannya juga lebih banyak ya bersinggungan. Tapi dalam kebencanaan itu semua kedua ilmu ini digunakan ya dan saling saling terkait, saling mengisi ya satu sama lain. Bukan oh cukup geofisika tok nggak perlu geologi, nggak gitu ya. Baik geologi, geofisika itu kita perlukan ya.
Bahkan bagiannya ini yang paling penting ya dari geofisika itu seismologi tadi ya, seismologi yang mempelajari gempa bumi dan gelombang-gelombang yang dihasilkan gitu ya. Ini sebenarnya gambar apa sih? Coba ada yang paham nggak ini? Itu Pak, kalau nggak salah yang sebelah kanan itu hasil dari ya Pak, perhitungan gelombang seismik. Ini gelombang seismiknya ya. Gempanya terjadi di mana? Gempanya terjadi di mana? Di seluruh bumi ini atau di mana? Coba jangan salah memaknai ya gambar ini. Nanti saya ulang lagi di kuliah, tapi untuk memancing aja. Gempanya terjadi di mana? Kecil banget itu ya. Sebenarnya di situ itu ya, yang merah itu ya. Ibaratnya misalnya terjadi sebuah gempa di kutub utara, gitu atau di daerah sekitar Alaska gitu ya. Gelombangnya kayaknya dirasakan orang Amerika toh gitu ya. Merambat ke seluruh permukaan dunia lain. Bahkan sebenarnya sisi sini juga ya sama, merambatnya cuma dari satu sisi aja gitu. Jelas gitu ya. Jadi seluruh permukaan. Nah, memang merambatnya itu jadinya mengikuti skala waktunya ya. Yang paling lebih dekat dengan di sini ya cepat terasa kan waktu itu yang ya. Ini berapa sih ini? 30 menit loh di sini ini. Ini 20 menit, ini 10 menit, 0 menit. Nah, jadi merambat kan perlu waktu gitu. Makin jauh ya, pasti juga makin sini gelombangnya ya. Makin jauh lagi. Jadi makin lama, ini 20 menit baru dirasakan. Sejak kejadian gempanya, orang yang tinggal di sini ya, yang ada di sebaliknya dunia itu, baru 20 menit berikutnya merasakan. Nah, merasakan atau tidak ya tergantung magnitudonya ya. Kalau magnitudonya besar bisa juga ya, tapi setidaknya alat yang namanya seismograf itu tetap mencatat ya walaupun sejauh itu ya. Tetap bisa mengidentifikasi bahwa ada gempa ya, apalagi kalau gempanya di atas 6 gitu ya atau di atas 7 ya, baca gitu ya di tempat yang lain. Dan gelombang-gelombang ini ya itulah yang dimaknai gitu ya. Kita ujian di BMKG ini mana yang P, mana yang S. Jadi jaraknya berapa sih sebenarnya tempat kita ini dari gempa gitu ya. Kemudian dari sini, ini coba perhatikan jaraknya juga makin jauh ya antara si P yang biru ini kan, dan si S-nya yang coklat ya, kan makin rendah gitu ya. Coba artinya bahwa makin jauh dia makin apa sih ya, ada ya, selisihnya. Nah, delta T-nya itu nantinya dihitung untuk menghitung jarak pusat gempanya gitu ya. Contoh ini salah satu case saja ya di dalam seismologi. Oke, ini nah alatnya ya. Seismograf juga digunakan untuk memantau gunung api ya, selain untuk memantau gempa-gempa tektonik. Ini kebetulan saya rekamkan yang di Rinjani. Tapi saya video yang tadi awalnya. Someone just go next to the box. Ada where suara the sound orang is. bahasa Inggris. But it's Yeah. Kita gempa kecil, ini saya ngangkat dari Perancis waktu itu ya. Kita ngobrol. Okay. and the frequency is also Ada itu ya. Cik-cik kali gitu. Karena ini skalanya sebenarnya satu drum itu sekali dia muter itu 1 menit ya. Nah, terus jadi dia gini prinsipnya si yang kayak itu. Coba saya ulang lagi ya. Udah pernah ke sana belum? Jadi pernah, nanti kita ke sana ya, insya Allah kapan-kapan. Kita ada kan aduh mana tadi. Nah, coba perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Iya ya. tapi saya video yang tadi awalnya. Someone just go next to the box. Drumnya apanya? where the Drumnya sound is. apa?
But it's Yeah, change. Yeah. ya. Nah, hulunya pelan. and the frequency is also different. Drumnya itu dilapisi kertas ya. Terus yang ini apa nih ini namanya? Penanya itulah ya. Ininya ada tintanya lah di sini. Terus dia menyalurin tinta ke sini. Kalau nggak ada gempa ya dia muter. Ini sebenarnya mulainya dari yang sisi sini ya, yang sisi ini awalnya ya. Jadi awalnya ini cuma garis-garis tuh. Seperti ini ya, garis itu sama. Itu sebenarnya pas nggak ada gempa karena dia ya cuma gini aja kan, bentuknya ke bawah dia nggak gores. Setelah 1 menit pindah lagi ke sampingnya yang gores lagi gitu ya. Jadi di sini nanti lama-lama ada garis gitu, garis. Nah suatu saat gempa nih ya, sehingga tinta apa pennya itu juga getar ya, pennya getar. Nah jadi dia gitu ya, kelihatan tanpa ada yang kayak sinyal gempanya ya. Tapi bukan penanya getar karena gempanya ya, salah ya. Jadi ada sensor di Gunung Rinjani itu ditempatin beberapa sensor. Sensor itulah yang bergetar karena gempa di gunungnya. Jadi ini vulkanik ya, gempa vulkanik. Terus getarannya itu diubah menjadi tegangan ya. Yang listrik disalurkan sesuai getarannya, misalnya getarannya besar berarti tegangannya besar ya, getarannya mengecil berarti tegangannya mengecil gitu ya, disalurkanlah itu sebagai sinyal ke si ini peralatan yang ada penanya itu ya, jadi dia ngikut, bukan penanya getar karena gempanya ya, kan itu ya. Nah, tapi ini mewakili besar kecilnya dia bergetar mewakili getaran yang ada di gunung itu gitu ya, seperti itu. Oke. Nah ini gelombang seismik ini juga sama. Nanti kalau mau lihat live seismogram bisa loh ya. Yang sekarang nih Bu, saya pengen tahu Bu, sekarang ada gempa apa enggak gitu ya. Ini bisa diklik nanti ya di. Ini contoh yang kemarin sore saya ambil ini data. Bukan kemarin sore, ini data gempa Jepang yang tadi ya, 8. Nah kalau mau yang live dilihat di sini. Kemudian stasiun kita yang paling dekat itu ada namanya Jagi ini ya, Jagi ya. Kok Jagi sih? Sumbawa itu apa namanya? Jagi ini di Jogja. Sebentar, Sumbawa itu S. Jagi ya. Namanya Sumbawa. Ya nggak apa-apa lah, Jagi dulu ya. Jagi ini juga di Indonesia, tapi dia di Jogja ya. Nah, ini misalnya kita ingin tahu yang hari ini. Nah, ada gempa ya di Jajak nih Jawa. Kapan? Bukan sekarang, bukan sekarang ini 4 itu kalau WIB harus ditambah 7 ya, karena kan GMT plus 7. Jadi jam 11 ya. Ini kalau ini per 30 menit ya. Kemudian terus ini yang sebelumnya. Nah ini, jadi beberapa menit yang lalu memang ada gempa di sekitaran Jawa sana ya. Nanti coba dilihat apa benar ini. Karena kalau nggak gempa harusnya yang putih-putih ini ya, yang apa? Yang garis-garis saja. Sekitar Jawa atau di yang lebih dekat ke sana ya. Oh, Pelampang kita namanya stasiunnya, PLAI. PLAI. Nah, ini kita ya. Ini di Sumbawa. Nah, di Sumbawa juga terbaca tapi kecil ya kan? Kan tadi kelihatan ya, tadi gede ini kecil. Berarti lebih dekat ke Jawa gempanya itu. Ya. Karena di sini hanya merekam seperti ini ya, sekecil ini gitu. Pada waktu yang sama. Oke gitu ya, ini contoh aja, sekedar contoh. Saya kembali ke sini.
gelombang seismik ya. Nah, kemarin juga ada istilah tektonik gitu ya, Bu Mbak Ewi ya, sempat ya menyampaikan. Nah, apa hubungannya geologi dan tektonik ya? Geologi dan tektonik sudah pasti berhubungan erat ya, karena tataran tektonik itulah yang kemudian memunculkan fenomena geologinya ya, misalnya batuannya jadi apa, yang katanya tuh kenapa jadi ada emas di Sumbawa ya, sebenarnya kan karena proses tektonik ya, penekanan benua Australia ke pulau kita ini, sehingga di situ batunya bisa menerobos ya, yang istilahnya apa, intrusi ya. Nah, ada batuan-batuan yang bisa menerobos batuan lain, terus kejebak di situ, terpanaskan ya, menjadi berubah jadi mineral-mineral tertentu gitu ya. Di antara menjadi mineral emas, ada yang jadi tembaga, ada timah mungkin ya. Nah, kayak gitu. Jadi memang saling berhubungan ya, kejadian geologi dan tektonik itu sendiri. Jadi kita nih kalau belajar kebencanaan gini ya, jangan terus, aduh kita kok tinggal di tempat yang rawan bencana, sedih banget rasanya ya, jadinya ya banyak bencana. Jadi Bali itu juga kita sebenarnya harus bersyukur ya, karena kemarin disebutin juga ya Mbak Ewi, mungkin nggak begitu closure, tapi biasanya beliau menyampaikan ya, kita juga bersyukur loh dengan tatanan tektonik dan geologi yang ada di wilayah kita ya, sehingga punya kekayaan alam ya kan, punya tadi tuh ya logam-logam mulia misalnya, nggak hanya emas ya, kemudian bentang alamnya juga indah ya. Kenapa ada sembalun itu yang indah ya? Kan karena ada gaya-gaya tektonik itu. Kalau kayak datar-datar aja nih Pulau Lombok ya, kayak gini datar ya. Jadi ada gunung, jadi ada lembahnya, jadi cantik kalau dilihat gitu ya. Jadi seperti itu, ada air terjun ya bahkan ya, gitu kan. Nggak mungkin terjun dong kalau datar-datar ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus komprehensif gitu ya, memahami bumi gitu ya, secara sisi kebencanaannya memang ada, dan itulah yang tugas kita nih, memitigasi gitu ya, yang sisi positifnya juga sangat banyak sebetulnya ya, dan itu kita harus maksimalkan ya, dan kelola dengan baik gitu ya. Jangan juga itu menjadi bencana, bahkan ya misalnya karena mau nambang emas sebanyak-banyaknya tuh ya, akhirnya sepotong tuh jadi rubuh misalnya bukitnya ya, kan jadi bencana. Seperti itu. Oke, sebelum ke sini ada tanggapan atau pertanyaan? Ini karena cukup panjang cerita metode apa yang saya sampaikan ini. Ada yang mau berbagi depan dari mungkin, ayo silakan Bapak yang belum nih. Semangat nggak belajar di fisika? Kalau latar belakang kesehatan, cuma dipaksa belajar geofisika loh Pak, nanti setelah masuk ke kelas seismologi ya mau nggak mau ya. Ya belajar apa pelan-pelan juga. Kita juga banyak prakteknya. Ada dari Bapak juga boleh ya. Ayah, ayo, ayah. Di S1-nya ada geofisika ya? Oh iya. Iya. Boleh nanya ke Mbak Ayah berarti nanti ya. Kalau saya cuma menjelaskan atau apa. Jadi dari narasumbernya. Itu jadi saling belajar antar teman itu juga pasti juga. Saya nggak ngerti, ya udah tanya sama tidak itu gitu ya. Sebaliknya
kalau nanti manajemen konflik berarti kita bolong-bolong nanya ke yang siap gitu ya kan. Makanya aja. Ada tanggapan? Pas? Bapak, ayo. Setelah ini saya ngebut nanti ya. Merupakan metode. Metode geofisika. Sekarang ya, kita masuk ya. Ini di sini banyak ya metode itu. Jadi tidak terbatas ini aja juga. Ini yang tampil berdasarkan referensi dari Kieray. Seismik ya, gravitasi, magnetik, elektrik. Elektrik pun ada yang resistivitas, potensial diri, elektromagnetik, radar ya. Ya utamanya memang ini metode-metode geofisika, tapi selain ini masih dikembangkan metode-metode yang lebih baru ya yang bisa digunakan. Nah, kenapa ada beberapa metode? Ya karena setiap metode itu punya parameter sendiri yang diukur. Makanya kan ada alat ukur tadi ya. Orang geofisika selalu kemana-mana bawa alat ukur. Misalnya geomagnetik nih ya kita bawa namanya magnetometer nanti alatnya. Untuk apa? Untuk mengukur ini perbedaan nilai medan magnet dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Dimana nanti kita mendapatkan sifat fisikanya suseptibilitas magnetiknya dan remanen magnetiknya berapa. Dari pemetaan suseptibilitas itu kita tahu misalnya ini berpotensi kayak tadi misalnya ada kandungan yang mungkin ke geotermal ya ternyata atau ada kandungan logam tertentu ya atau bahkan tadi misalnya ada potensi bencananya ya di suatu tempat karena menunjukkan perbedaan suseptibilitas yang kontras gitu loh padahal dekat misalnya ini dan ini ya dekat kan ini berapa misalnya ini berapa loh berarti ini misah dong kalau gitu ya karena kalau nggak misah mestinya mirip kan gitu ya logikanya ya tapi kalau beda banget nah pasti ada sesuatu kita perlu curigai wilayah yang seperti itu biasanya kita sebut daerah yang anomali ya akhirnya kan nah, yang saya tanya kemarin ke Bu Ewi itu karena itu juga ya di mana itu sekitaran Lembar itu kemarin karena sebelumnya kita melakukan biar lewat dulu ada tamu di sini gitu karena langsung ke jalan raya jadi tiba-tiba ada drum band dulu ya udah kita diam dulu aja sering kan ada SMA berapa itu drum band sore-sore lewat oke lanjut ya tadi apa Lembar ya itu awalnya kan kita punya tugas ke mahasiswa mengukur medan magnet ya di rumah masing-masing gitu loh. Nah, salah satu rumahnya Mas Samsul itu kebetulan kan di daerah Gerung. Di Gerung ya agak-agak lebar dikit gitu kan. Nah, data Mas Samsul itu selalu aneh aja tiap hari dibawa itu. Beda banget sama temennya gitu ya. Terus kita lihat, oh ya karena rumahnya deket sama tower itu apa namanya tower BTS itu, oh ya sudah berarti memang ini tinggi karena itu mungkin ya coba tolong itu di normalisasi dulu saya bilang ya datanya terus dianggap yang sumbangan tower berapa dikurangkan ke datanya, udah kan? Nah, itu sudah dilakukan, tapi dilakukan itu masih lagi ada yang anehnya lagi gitu loh. Ini kok ada yang aneh dalam yang aneh gitu ya? Kita lihat lagi, kita lihat lagi. Setelah kita periksa, coba deh kalau gitu kita lihat ke geologinya akhirnya kan ke geologinya gimana gitu loh ada apa sih di tempat itu jangan-jangan memang terkait ke masalah geologi ya dan kebencanaannya nah, kan banyak ketemu itu yang apa aliran sungai-sungai sungainya juga kalau belok itu kadang tajam gitu ya 90 derajat gitu loh beloknya sungai kan belok harusnya ya normal-normal aja ya karena ngikuti ketinggian tanah ya itu beloknya enggak gitu loh
sungainya itu juga curam-curam gitu misalnya. Sampai-sampai kalau kita lihat peta Inaris itu ya kan aneh ya, pinggiran sungai tapi kok risiko banjirnya rendah ya gitu. Kita sampai mikir gitu loh. Kok bisa, harusnya pinggiran sungai itu risiko banjirnya tinggi. Pas dilihat ke lapangan ternyata sungainya mah dalam banget Bu, itu jadi nggak mungkin banjir walaupun sungainya meluap gitu. Oh gitu ya, jadi kan kita mikir, oh kok gitu, berarti memang sungai-sungai di sana itu tadi ya mengalami gaya-gaya tektonik yang seperti apa gitu yang ada yang bekerja gitu. Nah itu kita pengen lakukan lagi pendalaman ya. Sama-sama Mbak Ewi masih berlanjut chat saya itu setelah malam itu. Ya nanti kita ya cek bareng gitu, mungkin kita ke lapangan bareng setelah ini. Nah ini sebagai gambaran ya Mbak, metode geofisika tadi ya ada kaitan dengan kebencanaan, kemudian itu digabung ya dengan metode lain, misalnya geologinya dan lain-lain gitu ya, sehingga kita punya pemahaman yang lebih mendalam gitu ya. Nah ini sekilas atau bagaimana nanti kita lihat karena ini terlalu teknis ya. Tapi kan Bapak Ibu harus tahu metode seismik misalnya, metode seismik ini juga sering digunakan di kebencanaan juga ya, meskipun kalau di Indonesia terlalu mahal ya seismik ini kan harus menggunakan kapal ya, kalau di laut ya menggunakan kapal, kemudian kapalnya itu diberi perlengkapan peralatan seismik tentunya ya, dan bisa melakukan sounding ke bawah gitu ya dengan gelombang seismiknya, gelombangnya tangkap lagi gitu, jadi naik turun gitu gelombangnya, sehingga kemudian bisa memetakan katakanlah seperti ini di daerah mana nih, Bangka ya, Laut Bangka nih. Nah bisa mempunyai profil-profil seismik antara titik satu dengan titik lain. Oh ternyata begini ya, laut itu enggak datar-datar aja ya, ada juga laut itu yang tiba-tiba kayak cekung gitu ya, cekungan ini makanya dibilang cekungan. Biasanya nih yang dicari orang-orang perminyakan sih malah cekungan ini karena cekungan ini nanti ada yang minyaknya kejebak di situ gitu ya. Nah gitu, cekungan. Nah ini berapa sih cekungannya? Tapi cekungan-cekungan ini dalam kebencanaan ini punya potensi ya, potensi bencana akhirnya gitu ya. Jadi selalu ada plus minus ya, di dalam apa nih geologi dan tektonik ya seperti itu. Nah contoh seperti ini. Nah sehingga kalau dipetakan 3 dimensi akan tampak nih dari seluruh, kan biasanya kita ambil beberapa garis gitu ya, garis ke sini, garis ke sini, garis kemana gitu ya. Ini kurang begitu jelas, tapi ya begitu aja lah interpretasinya ya kurang lebih, sehingga kalau dibuat interpretasi 3 dimensi, nah cekungannya itu seperti ini bentuknya ya. Sehingga orang bisa memutuskan, oh kalau mau mencari minyak ya mungkin di yang paling dalam atau bagaimana gitu ya. Karena itu. Oke, ini ya tahun 2020 metode seismik ini kalau di Jepangnya untuk tadi ya palung-palung itu yang palung yang berkaitan dengan ini mereka gunakan metode ini juga ya untuk mengantisipasi tsunami ya, menggunakan metode ini di laut. Metode ini juga dilakukan di darat sebetulnya ya, tapi enggak seismik beneran, hanya mikro ya. Kita bilangnya mikro karena memang kecil. Kecil apanya ya, sumber daya atau energi yang digunakan kecil. Kemarin Pak Ardi sempat menceritakan karena beliau pakai ini. Pak Ardi itu kan mengambil tesis di magister teknik sipil ya, sudah judisium beliau. Kebetulan saya bimbing juga ya, jadi gunakan metode proseismik ini, lakukan di Lombok bagian barat gitu ya, dari daerah Pamenang sampai Pamenang mana sih sana ya, Pamenang sampai daerah sana ya, apa namanya Lombok dekat Lembar sana ya, termasuk Mataram juga
dilakukan. Nah, seperti ini ngambil titik-titik banyak kayak gini. Ini sebenarnya titik pengukurannya ya, setiap kalau nggak salah kemarin beliau setiap 2 kilometer jalan gitu ya. Jadi satu titik ke titik lain 2 kilo, satu titik ke titik lain 2 kilo gitu ya, baik menyamping maupun melintang-melintang gitu. Kecuali kalau ada gunung ya kan nggak bisa diterobos, jadi nggak ada datanya. Nah, yang dilakukan ya seperti itu, merekam getaran ini, gelombang-gelombang seismik yang didapat. Nah, yang diutamakan memang nanti difilter ya, yang benar-benar dari alam. Karena kan tetap kalau misalnya ada truk lewat, ya tiba-tiba lagi mengukur di Senggigi tuh, ada truk lewat, keukur juga sih getarannya. Tapi nanti difilter dulu ya, sehingga benar-benar yang dari alam tuh yang mana. Nah, itu yang dari alam itu kemudian dianalisis ya untuk melihat seberapa besar ini ya amplifikasinya sebenarnya dilihat ya. Dengan getaran yang sama berapa sih daerah tertentu mana yang lebih memberi itu ya sinyalnya lebih kelihatan lebih besar dibandingkan daerah lain gitu loh ya. Nah, daerah-daerah yang ternyata amplifikasinya lebih besar itu nanti ada namanya istilah mikrozonasi gitu ya. Itu harus diwaspadai bahwa yang seperti itu punya potensi kegempaannya jadinya risikonya lebih besar gitu ya. Ibaratnya apa? Ibaratnya misalnya kita nih ya, saya mukul gini ya meja ini kan, itu ya. Nah, kan ini ada yang kurang getarnya, tapi di sini mungkin lebih getar ya. Kenapa? Karena di sini nih di bawahnya masih ada struktur yang kokoh ya kan, ada raknya kan di sini. Di sini ada apa nih? Lapisannya beda tanahnya. Ya khususnya yang kemarin jelasin Bu Muhajirah itu ya misalnya pasir, ya tanah-tanah yang lunak ya, itu membuat getarannya lebih besar. Jadi misalnya ada gempa begini, nah gedung-gedung yang ada di daerah ini jauh lebih aman ya kan, karena getarannya kecil. Tapi di sini nih, misalnya nih yang ini, nah kan dia jadi kurang keras ya. Nah kan jadi dia getarannya lebih besar gitu kan. Ini resiko roboh dan lain-lainnya lebih besar. Gitu ya, logikanya kayak gitu. Itulah dicari oleh Pak Ardi dan kawan-kawan dari BMKG. Kenapa itu harus dicari, dipetakan? Karena nantinya itu akan menjadi masukan untuk pola ruang ya, pola peruangan di wilayah kita ini gitu loh. Misalnya bangunan yang penting. Apa sih bangunan penting? Contohnya apa? Misalnya bangunan di tanah penting. Perkantoran, sekolah, rumah sakit, ya fasilitas yang umum yang nantinya juga bakal kedaulatan penting. Jangan sampai ditempatkan di daerah yang tadi ya ternyata secara mikrodonasinya itu risikonya tinggi, ya bisa mungkin ditempatkan di sana tadi itu, gitu kan. Tapi seandainya tidak memungkinkan, katakanlah ya sekarang semua perkantoran itu dibawanya ke jalan lingkar ya. Ya enggak sih? Ya, bahkan pelan-pelan tuh dipindahin ke sana. Ada umrah residen juga ya di sini. Rumah dosen-dosen umrah. Padahal secara mikrodonasi sebenarnya itu cukup rawan ya. Nah, kalau seperti itu gimana? Kalau sudah seperti itu berarti kita kejar di rekayasa bangunannya gitu ya. Jangan sampai menempatkan bangunan yang memang sudah dari ininya nggak kuat gitu kan di tempat yang seperti itu. Setidaknya itu memastikan bahwa semua bangunan dibangun di daerah berisiko itu memang benar-benar secara struktur tahan gempa gitu ya, dengan skala gempa berapa kayak gitu ya. Nah, kemudian juga dengan nanti apa kaitannya lain lagi, misalnya dengan jalur evakuasi ya, harus pastikan jalur evakuasinya tersedia dan memadai
di wilayah yang kayak gitu ya. Nextnya itu ada dan lain-lain, masih banyak ya, nanti nggak selesai ini cerita saya. Oke, mikroseismik ini ya. Mikroseismik ini bukan punya Pak Ardi ini di daerah lain, tapi kurang lebih ini sama seperti itu ya. Getaran alami amplitudo rendah. Oke. Nanti kalau pengen tahu yang punya Pak Ardi hasilnya seperti apa, ada publikasinya ya, sudah diterbitkan juga kemarin di jurnal. Nanti saya kirimkan kalau mau ya baca. Kan bagus tuh pengetahuan. Dan itu masih riset baru. Riset itu akan dikembangkan lagi dengan metode yang lebih ini kan karena pasif ya, hanya mengukur aja kan, nggak membuat sumber, nggak ada sumber getarannya, jadi hanya dari getaran yang alami aja. Nanti akan ada riset lagi yang dengan memberi getaran tertentu gitu ya, dan itu yang akan diukur di tempat-tempat yang tadi yang lebih yang diidentifikasi secara umum lebih rawan gitu ya. Saya akan tanya lagi ke Pak Ardi nanti, apa bisa ya mahasiswa mitigasi bencana ikut kalau ada. Itu sebenarnya kan proyeknya nasional gitu ya, dibiayai dari BMKG. Ya, kita kan berkepentingan ya untuk belajar. Dan masa kita yang tinggal di sini nggak tahu gitu loh ya, hasil-hasil itu kemana nanti kalau ada hasilnya gitu kan. Oke. Nah, kalau ini cerita kita ya. Ini yang di Sembalun. Kemarin saya sempat ya puterin ini video ini juga. Sudah 3 tahun lebih kita lakukan secara bertahap. Ya, sebelumnya ini tanggal 17, 18, 19, tanggal 17, sempat nggak bagus memang waktu mau gempa itu Bu, tiba-tiba beranu. Ini kan memang bagus semua nih. Sudah ada gempa juga yang tadi ya, Nah, di ini masih bagus hari ini bagus. Tanggal 18, gempanya tanggal 19 kalau nggak salah. Ini mulai jam 5-an. Nih kan udah 09.09 gini. Ini jam 12 tambah 8 berapa? 20 lah malam lah. Mas Rangga ini mau belajar itu sensornya ya. Angka-angka nanti kita grafikkan sendiri sehingga terbaca. Oh, grafiknya kayak tadi ya, naik turunnya kelihatan. Bapak Ibu kalau nanti lebih tertarik ke geomagnet bisa juga gabung di sini ya. Kita punya pusat unggulan geomagnetik di Universitas Mataram ini. Ya meskipun ini banyak yang gabung anak-anak S1 ya, adik-adik S1 di Fakultas Teknik, tapi ini sebenarnya kita terbuka ya, siapa aja boleh, di MIPA juga boleh gabung. Bahkan di sini ya, anak-anak magister silakan, kalau anak-anak lagi astagfirullah, maaf ya. Bapak Ibu dan Mbak-mbak yang magister juga boleh. Ini Kak Ramdhani ya, ini. Nah, ini salah satu mahasiswa senior di sini ya yang sering saya ajak ke lapangan. Nanti kalau mau gabung ke sini bisa hubungi Mas Ramdhani ini. Ya, beliau yang paling sering saya ajak sejak dulu ya, sejak masih S1 untuk metode geomagnet. Ada pertanyaan? Kenapa? Ini, kalau ini anak saya, ada yang nanya ini. Yang guru, abang keriting. Ini mahasiswa S1 juga ini ya, masih di teknik elektro. Nah, jadi gitu, jadi mereka bawa alat kemana-mana sampai ke pucuk-pucuk gunung ini. Karena ini hampir semua pucuk gunung ini kita datengin ya. Kita ukur berapa sih kemagnetannya tadi ya, untuk cari susceptibilitasnya. Hasilnya belum publish ya, hasilnya masih kita keep ya, masih belum selesai soalnya diolah. Oke. Nah, ini ada lagi metode lain, metode gravity ya.
Gravity pasti apa sih gravity? Mengukur gravitasi lah ya, gravitasi bumi. Alatnya seperti ini, yang harus diincer-incer gitu. Ini Pak Dr. Karit dia dari BRIN. Saya waktu itu belajar dari beliau karena ini beliau yang paling ahli di Indonesia ya, katanya beliau beliau aja yang sering pegang alat ini, dan alat ini tuh satu-satunya yang ada di Indonesia ya. Alatnya BRIN itu kok bisa cuma punya satu, dan kalau ini rusak itu sangat beliau sangat sayang banget gitu. Alat itu sangat alat kuno sebenarnya ya. Malah alat-alat baru itu ada, tapi karena alat kuno itu biasanya lebih lebih bagus malah ya, lebih presisi dan lain-lain. Itu makanya sangat disayang. Sampai-sampai beliau bilang ini selama penerbangan Bu, ini saya pangku loh alat ini. Dari Jakarta masih dipangku. Udah kayak bayi gitu ya. Isinya alat itu sebenarnya apa sih? Alat itu sebenarnya isinya kata beliau, karena alat nggak boleh dibuka, jadi kayak isinya pegas ya, per gitu, tapi kecil banget, lembut gitu, sampai kalau dilihat dengan mata itu nggak kelihatan uliran pegasnya, itu nggak kelihatan gitu loh, sampai lembutnya pegas itu gitu ya. Nah, ini apalah sedikit cerita ya. Mana ini penghapusnya? Mas, nggak ada penghapus? Aku di sini. Oh, nah, ya. Nah, yang fisika nih saya tes berarti nih fisika ya. Itu pegas gimana coba? Oh, Newton juga ya itu ya? Iya. Nah, Newton tentang pegas. Nah, tuh. Keluarin dulu persamaannya. Sambil review. Apa coba? F sama dengan sama dengan kali delta X-nya ya. Ini saya cuma membayangkan aja prinsip kerjanya kayaknya begini ya. Gas, ya kan? Gas nih. Hasilnya kayak begini ya. Terus kemudian ketika dibawa ke suatu tempat yang gravitasinya lebih besar, ya. Jadi ini G1 kecil dari G2 gitu ya. Tempat lokasi 1, ini lokasi 2. Lokasi 2 pegas ini akan lebih gimana kalau gravitasinya lebih besar? Ya, kayaknya itu lebih Lebih renggang ya, karena molor kan. Jadi ini akan ada selisih dan ini ya, selisih delta X-nya itu kan panjangnya. Jadi kan ini misalnya X1 ya. Nah, ini X2-nya. Itu ya. Kan apa? X2 lebih dari X1 ya. Jadi ada selisihnya. Ada penggaris pula ya. Saya udah agak tua ini, agak susah membuat lurus ya. Nah, ini kan ini namanya delta X-nya kan. Udah namanya. Karena delta X sama dengan X2 ini ya akan muncul di sini nanti nih. Ya, itu ke sini persamaannya. Semakin lagi gravitasinya makin besar, gitu ya. Misalnya ada X3 lagi ya, lebih panjang lagi. Ini setara dengan gayanya, karena K-nya kan sama aja ya. K ini kan pegasnya itu aja. Kelompok pegas bukan hanya satu ya, ada beberapa pegas. Kemudian dilihat bareng-bareng reaksinya. Nah, kenapa harus diintip-intip ini? Bukan pegasnya yang diintip ya. Yang diintip itu adalah skala gitu, modelnya kayak jarum gitu ya. Bukan skala kayak gini. Nah, ini tuh dia harus sampai di nolkan gitu ya.
Kalau ke sini dia kelebihan, gitu kalau di sini kekurangan. Nah, si operator itu sambil melihat, sambil dia muter-muter gitu kan. Nah, diputerlah supaya dia misalnya kelebihan jadi ke sini lagi biar tidak nol gitu ya. Atau kalau kurang dia dikembalikan ke nol. Gitu, caranya ini. Nah, ini perlu diintip. Kenapa harus dinolkan? Ya, kalau misalnya di plus berarti ini G-nya lebih ya. Ini kayak tadi nih, G1 lebih besar. G2-nya lebih besar dari satu, makanya di sini. Nanti ada lagi tempat yang mungkin malah gravitasinya kurang dari G1 ya, berarti dia di sini. Jarumnya ya, kayaknya dia perlu dikembali ke sini gitu ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Yang standarnya tadi tuh ya di G yang sudah kita ketahui nih, misalnya G1 ini udah kita ketahui. Ya, sehingga ada G lain yang dibandingkan dengan dia, gitu ya. Berapa? Jadi sebenarnya yang dinolkan ini berkaitan dengan persamaan yang kayak begini ya. Kalau misalnya kita ada pegas, terus ini beban ya. Saya ganti dengan beban kan ini. Massa tertentu ya. Berarti kan ini ada gaya berat ya. W sama dengan M. Sementara ini gaya penggasnya ini kan yang ke atasnya ya. Sana ini. Penggasnya nih, penggasnya ya. Nah ini B. Ini harus disetarakan antara F pegas harus disamakan dengan G-nya gitu ya. Dengan G-nya K kali delta X disetarakan dengan M kali G-nya. Nah, ketemulah di sini makanya G-nya itu ya. Karena kalau udah dinolkan, nanti akan tahu berarti oh sebenarnya G-nya di sana berapa. Ya. Itu aja cerita sederhananya ya. Cerita sederhananya. Terus untuk apa sih tahu mana yang gravitasinya lebih tinggi, mana yang lebih rendah dari suatu tempat itu untuk apa? Buat apa kira-kira? Untuk kebencanaannya untuk apa? Bukan sekedar oh iya biar tahu aja sih Bu, biar penasaran kita mana yang tinggi, mana yang rendah kan enggak gitu ya. Buat apa? Gimana Pak? Menurut Bapak untuk apa? Tekanan. Tekanan batuan gitu ya. Bukan tekanan ya sebenarnya ya yang lebih tepat. Yang lebih tepat itu adalah densitas ya atau massa jenis ya, massa jenis batuannya. Karena sebetulnya ini GG ini kenapa sih nggak seragam di seluruh permukaan bumi? Dia terkait dengan batuan setempat ya, susunan dari bebatuan atau material yang ada di bawahnya itu. Kalau dia makin berat ya, gaya berat jenisnya itu makin besar. Nah, G-nya pasti juga lebih besar ya dibanding dengan kayak batu apung ya, kan kemarin tuh batu apung, terus ada batu beku gitu ya. Batu beku pasti G-nya lebih besar daripada yang daerah yang batu apung kayak gitu kan. Ringan batu apung ya, sejenis. Nah, kita tadi ya mencari sebenarnya daerah-daerah yang kontras gitu. Sama lah dengan yang magnet tadi kan. Magnet kan susceptibilitasnya itu yang beda. Kalau ini kan massa jenisnya. Nah, massa jenis yang beda itu juga menunjukkan struktur yang berbeda-beda gitu. Terus kalau itu terjadi di suatu tempat yang tiba-tiba gitu ya, dari tinggi ke rendah, berarti di situ ada sesuatu yang nggak nyambung kan. Nah, ada struktur yang dia memang bisa menimbulkan bahaya ya dari sisi kebencanaannya gitu ya. Apakah mungkin salah satu longsor ya atau nanti gimana naik gitu ya kalau ada gaya-gaya gitu kan karena nggak seragam gitu ya atau gesekan bahkan ya yang kemarin gesekan itu. Nah ini sebenarnya di tahun berapa nih? Ada yang bisa baca nggak? Kalau nggak salah 79 ya. Ini saya pakai untuk tesis saya sebenarnya data ini kemarin.
Ini yang melakukan waktu itu militer-militer ya di seluruh Pulau Lombok ini ada 200-an titik lebih. Yang titik hijau-hijau ini titiknya ya sebenarnya titik ukurnya. Nah, hampir di seluruh Pulau Lombok dilakukan. Kecuali daerah Sekotong ini masih kurang ya waktu itu ya. Banyak ya di sini, sini, sini. Kemudian mereka bisa membuat yang hijau-hijau garisnya itu konturnya ya, kontur gravitasinya. Ya, kan bagus ya. Ini karena Rinjani terkonturkan. Kemudian ini ya, ini menarik ya. Ini Pamenang ya, daerah Kusuk terkonturkan. Jadi kontur-kontur ini kita bisa pelajari karena biasanya kalau yang tiba-tiba mengumpul kayak gitu ya, Pak, mengumpul lebih besar atau mengumpul lebih kecil. Nah, kemungkinan ada di situ ya, kontras batuannya itu. Kan gitu ya. Termasuk di sini nih. Nih ya, yang gerung lembar itu. Mungkin ini kita harus pelajari lagi lebih dalam ya, karena saya juga baru mulai melihat ini ya, ada hal-hal yang baru gitu di sini. Kalau ini yang kayak gini, yang cuma datar-datar gini, nah ini wajar gitu ya. Kenapa misalnya ini lebih tinggi ya kan ini batuan di gunung-gunung itu terus makin ke sini makin ke pantai gitu ya. Pantai kan pasir jadi makin rendah gitu kan. Ini kontur yang wajar. Nah, kadang-kadang ada yang kayak begini. Kenapa dia mengumpul di tengah-tengah ya? Ini perlu diberikan tingkat kewaspadaan. Nah, tujuan survei kami kemarin yang di daerah Sembalun ini sebenarnya ingin lebih mendetailkan lagi ya. Karena kalau seperti ini kan masih istilahnya regional ya, view-nya ya. Jadi satu pulau gitu loh. Memang kita kelihatannya oh ini Sembalun ada sesuatu, tapi di mananya Sembalun ya. Tepatnya di dusun apa misalnya ya atau di pojokan mana dari bukit apa gitu ya. Itu kan kita harus tahu ya. Nah, di kebencanaan kita harus sampai ke sana kalau misalnya oh merekomendasikan apa ya harus nggak bisa cuma bilang Sembalun gitu ya Sembalun mana Sembalun luas banget kok nah inilah dilakukan lagi pengukuran yang baru gitu loh ya mulai tahun 2019 kemarin baru beberapa titik sih kita bisa ukur waktu itu ya terkait biaya dan lain-lain waktu sekitar 60 titik baru kita Kriteria penentuan yang berikutnya kalau yang mana yang dari segi graffiti pemeriksaan yang pertama. Ya ini biasanya kita mengacu yang regional dulu gini, kemudian kalau kita melihat ada, oh ini perlu diperdalam gitu ya, misalnya wilayah ini. Nah di situ kita tambah lagi titik-titik yang lebih rapat. Sama dengan Pak Ardi tadi ya yang seismik itu, kan beliau dari sini nih wilayahnya dari sini seluruh ini diteliti. Setelah itu kan mengerucut di sekitar Pamenang ada, kemudian sekitar Mataram yang di sini ya. Saya bilang itu harus di anu lagi Pak, di apa? Perdalam lagi ya wilayah-wilayah itu karena yang kemarin kan masih 2 kilo ya jarak satu titik ke 2 titik 1 kilo 2 kilo ya 2 kilo itu kan masih cukup jauh ya nah perlu dirapatkan lagi misalnya 500 meter jadi antar di titik yang tadi apa wilayah yang kita perlu kaji lebih dalam itu dirapetin lagi dengan titik yang 100 meteran sama dengan geomagnet kami ini juga Pak. Ini kenapa kita sini ini rapat banget yang bumbung ini ya. Kita sudah dari awal gitu loh. Kita ingin tahu yang di sini karena perbatasan kemagnetannya udah beda ya antara biru dan merah ini harga-harganya ya sebenarnya ada ya yang merah itu positif, yang biru negatif kayak gini nih ya tadi. Nah, daerah-daerah perbatasan itu yang kita dalemin lagi Pak gitu. Ini sudah kita rapetin sampai 300 meter yang data terakhir kemarin supaya benar-benar dapat mana sih jalur perpindahan biru merahnya itu gimana sih sebenarnya gitu ya istilahnya seperti itu. Oke, jadi ini masih berlanjut ya survei-survei dan kegiatan ini penelitian. Sayangnya tahun ini tidak ada pendanaannya, jadi makanya kita agak off
mudah-mudahan tahun depan bisa lagi ya kita melakukan kerjaan bareng BRIN kayak gini, sangat bermanfaat ya buat kita sendiri, sangat banyak sekali manfaatnya ya. Ini, perlu dilanjutkan ya. Oke, kemudian kalau ini tadi kan karena ini kita istilahnya ground base ya. Karena memang kita mengukur langsung di atas permukaan buminya. Oke. Walaupun yang kita lihat kan di bawahnya, di dalamnya. Ya. Tapi ada lagi sekarang tren teknologi itu sudah menggunakan pemetaan satelit ya. Jadi bahkan nggak perlu nyentuh buminya sendiri loh ya. Datanya diperoleh dari langit gitu ya. Jadi kita orbitkan satelit-satelit untuk melihat kemagnetan yang ada di bumi. Tapi skalanya jadinya global ya, global. Ya, misalnya, di seluruh bumi ini ternyata paling rendah di wilayah ini, ya, di wilayah mana ini? South Atlantik ya, itu jadi Atlantik Selatan. Terus kemudian ini juga dibuktikan dengan ini banyaknya bintik-bintik putih ini ya, bintik putih ini sebenarnya satelit ya, satelit-satelit yang mengalami kerusakan akibat dia melewati wilayah itu gitu loh. Ya, jadi ada banyak sekali satelit yang rusak di sini, di kutub juga banyak ya memang, karena memang kutub ini kan besar ya kemagnetannya. Kalau di sini sebaliknya ya, karena di sini kecil banget kemagnetannya sehingga gampang ditembus oleh radiasi matahari ya, kayak gitu. Nah, seperti itu contohnya. Ini juga sebenarnya bencana ya, dalam tanda kutip ini kan bencana gitu ya, dan BPBD sekarang juga memasukkan loh bencana teknologi. Bencana kegagalan teknologi sudah masuk ke nomor 13. Karena ini makin kesini makin dirasakan ya. Bahwa ternyata memang kalau satelit kena radiasi berlebihan itu ya ketika badai magnet, akhirnya yang rugi banyak sekali ya. Tidak pernah ya itu yang entah benar entah enggak sih ini, tapi misalnya dari mesin ATM keluar sendiri uangnya. Seneng sih keluar uangnya ya, tapi itu kan kegagalan teknologi ya. Gitu. Ya kita yang paling sering mengalami kan gitu ya, mesen makanan gitu tiba-tiba ke gang lain nyasar gitu ya. Kan itu sebenarnya karena sistem navigasi di HP kita mengalami gangguan ya. Data satelitnya itu nggak cocok, nggak sinkron gitu loh ya. Jadi harusnya lokasi kita di sini dibaca di lokasi lain gitu. Itu kegagalan teknologi ya, akan menjadi bentuk bencana baru. Nah ini saya termasuk belajar ini ya, karena dulu kan di elektro background saya lebih ke sana sebetulnya ya. Tetap diarahkan ke perencanaan. Gravity juga ada ya. Jadi bukan hanya magnet yang menggunakan satelit ya. Pengukuran gravitasi juga nggak hanya per yang begini. Masa setiap saat harus kita bawa per kemana-mana ya. Akhirnya bisa digunakan teknologi lain yang menggunakan satelit yang untuk seperti ini, misalnya di tengah-tengah samudra aja bisa didata ya. Oh, India itu ya, India nih bagian selatan ini sangat rendah ya gravitasinya. Ini makanya juga memunculkan awareness sendiri ya dari kebencanaan. Apakah Allah alam bisawab ya, apakah ada terjadi sesuatu? Ya, misalnya kalau dulu di sini kan memang terpetakan juga waktu Aceh mau gempa besar itu ya. Itu terpetakan itu perbedaan gravitasinya. Nah ini data-data yang baru kan menunjukkan begini. Makanya di mereka itu juga apa namanya waspada ya. Kenapa sih gitu loh? Kenapa saya datanya begini ya di India? Kalau ya Jepang sih udah lama ya langganan gempa itu memang Jepang itu ya. Oke. Nah ini kalau disandingkan ini data satelit juga ya antara geomagnet dan gravitasi. Ini data geomagnet. Ini hasil yang saya olah ya di tahun 2010 waktu itu untuk Indonesia ya. Makanya kenapa kemudian kita mengatakan bahwa Lombok itu waktu itu ya waktu saya menulis disertasi ini ya
kita perlu mewaspadai ya Lombok itu dilihat dari data geomana dan gravitasinya memang anomali banget ya dari terpantau itu. Kemudian kita lakukan survei-survei di darat juga ya menunjukkan anomali geomananya cukup tajam ya di Pulau Lombok itu, sehingga kita sampai kesimpulan bahwa kayaknya Lombok Utara ya yang berpotensi untuk terjadi ya gempa dan sebagainya ya, dan itu terjadi di tahun 2018 ya, gempanya 8 tahun setelah ini. Nah seperti ini contohnya. Jadi sebenarnya untuk apa ya mitigasi jangka menengah dan jangka panjang, metode-metode geofisika itu sangat bisa diandalkan ya, cukup bahkan sangat bisa diandalkan. Asalkan memang diolah dengan benar, data-datanya lengkap gitu ya, terus nggak dimodifikasi atau dilakukan gitu ya. Sekarang ini saya sering sedih tuh karena data-data sering dimanipulasi juga loh Pak. Data-data geofisika itu, ya, akhirnya malah membahayakan. Sebagai contoh yang kemarin itu ya di Jogja itu kan. Nah, ya, tapi ini off the record ya. Direkam. Jangan, kalau direkam jangan. Soalnya ini on the record. Nanti aja kalau di kelas nggak direkam. Ya, ada hal-hal yang seperti itu. Data diubah untuk keperluan tertentu. Yang padahal setelah diubahnya itu menimbulkan risiko kebencanaannya. Ya fatal ya, fatal. Ya. Ini saya ingin menunjukkan di forum ini bahwa data geofisika ya atau metode geofisika kalau kita gunakan dengan tepat, dengan benar, itu bisa menjadi salah satu jawaban ya untuk mitigasi bencana, gitu ya. Nah, ini lain lagi nih metode geolistrik. Ada yang sudah pernah melakukan? Sering ya. Alat yang ini atau yang mana? Ini sebenarnya alat baru waktu itu. Katanya ini baru pertama kali Bu dipakai. Sampai saya deg-degan juga waktu pakai. Ini suaranya. Yang ini bagus. Oh, yang ini yang dipakai. Oh ya. Karena waktu itu kan ada alat lama dan alat baru. Nah, terus kita coba yang alat baru juga. Memang kalau secara kedalaman yang alat lama ini lebih bagus ya untuk sounding yang lebih dalam. Tapi kalau secara lateral gitu, yang ini cepat karena udah terprogram ya, kabel-kabelnya udah terprogram cepat jadinya. Tinggal tancap-tancap elektrodanya terus kita lihat. Nah, kita bisa mendapatkan penampakan ini ya geolistriknya dari situ. Nanti di kelas mungkin kalau perlu saya jelaskan lebih lanjut ya, ini bukan sesinya, ini hanya pengenalan aja kan. Pengenalan, pokoknya kita bisa melakukan ini gitu, di Sembalun juga. Nah ini juga boleh disimak nanti. Kalau yang males Bu saya bahasa Inggris ya sudah saya terjemahkan loh bahkan. Silakan dibaca nanti ya. Ini publikasi tahun 2014 tapi sebenarnya sampai sekarang masih bisa dijadikan acuan ya, dan belum ada lagi penelitian geomagnet dan gravitasi yang lebih baru dari yang kita lakukan tahun itu ya. Jadi kalau mau mengembangkan penelitian lebih lanjut silakan mengacu yang ini gitu maksud saya ya, karena ini banyak sekali hal yang belum terungkap dari penelitian yang lama. Salah satu model yang sudah kita lakukan berdasarkan penelitian itu ya ini ya tentang geotermal di Sembalun. Nah, kebencanaannya waktu itu belum muncul gitu ya maksud saya. Jadi itu kebencanaan bisa kita lakukan sekarang ini ya karena ya kita melihat ada potensinya di situ ya yang memang belum terpetakan secara baik ya, yang sesar-sesar yang aktif di daerah Sembalun. Oke, ini tadi gimana dan geolistriknya. Nah ini ya hasil geolistriknya tadi ini. Ayo silakan kalau Ayah mau membantu membacakan hasil ini. Coba gimana? Mau maju ke depan boleh?
Ya nggak apa-apa kok, masih ada waktu nih. Ayo. Juga slide-slide terakhir kok ya. Ayo silakan, mau maju coba jelasin. Jelaskan ke teman-temannya. Kadang belajar itu juga gitu loh, lebih enak dijelasin temannya daripada dosennya. Gitu kan. Bersyukur saya kalau ada mahasiswa mau menjelaskan temannya, saya bisa istirahat. Ayo, ayo maju ya. Apa banyak baru kamu apa gitu aja. Ini pakai wenar ya? Wenar ya. Kita lakukan di daerah ya, Balongbong. Itu rumah kan ada ada jalan itu kan ya, jalan besar ke utara itu menuju ke bawah ya. Sini lebih atas selatannya. Jadi kalau bapak ibu datang dari Mataram itu dari bawah ini ya, dari yang selatan maksudnya. Bapak kalau saya sebelah itu nggak ada istilahnya malu ya, salah tawa yang penting nggak ada ya. Lewat tawa yang kok tidak sendiri. Semoga lamaan ini jadi transisi sendiri. Ayo silakan, jangan sampai pindah lagi nih. Agak otomatis kemarin. Pindah saja lah. Nggak usah detail. Nama ada di sini. Ini kan untuk apa pengelolaan data menggunakan wenar. Nah di sini ada lapisan, nah, terus ada nilai errornya juga, terus ada warna. Di sini kan ada nanti kelihatan nilai resistivitasnya. Misalnya dari sini nih ada warna jingga atau apa sih itu kuning-kuning gitu. Nah di sini ada kelihatan untuk resistivitasnya dari warna jingga itu sekitaran 132. Nah, di situ nanti kita bisa menentukan ada lapisan apa sih dengan resistivitas sebesar itu. Bisa jadi kan ada kayak batu kayak pasir gitu. Terus ada juga kayak pasir tapi bercampur kayak lempung-lempung gitu yang banyak mengandung air. Jadi yang warna apa yang bikin Dan ini aja. Iya, coba dijelaskan. Nah, di sini juga bisa dilihat langsung ada nilai resistivitasnya. Untuk dari daerah sini mungkin yang bisa dilihat dari warna kuning di situ orange. Orange sampai kayak ungu nih, berkisar dari 132 sampai 500 untuk nilai resistivitasnya.
Gimana jelas? Teman-temannya malah resistivitas. Nah, apa itu? Itu aja belum jelas. Resistivitas. Apa deh? Nilai Bahasa Inggrisnya resistivitas. ya sistem Tahanan jenis. Iya, tahanan jenis. Iya. Tahanan jenisnya. Tahanan jenis itu apa? Enggak semuanya orang fisika nih. Coba jelaskan dulu tahanan jenis dengan bahasa yang mudah. Ada ya, jenis sendiri. Tahanan jenis, ayo. Ini dalam kaitan dengan apa sih sebenarnya listrik ya, namanya geolistrik. Jadi kalau misalnya tahanan, biasanya Bapak tahu ini kan resistor gitu ya, kalau di alat-alat itu kan tahanan sebetulnya. Nah, semakin besar resistansinya, berarti kan semakin sulit arus mengalir ya. Sebaliknya kalau resistivity atau resistansinya kecil itu makin mudah gitu ya mengalir gitu. Nah ini makanya ini kan ada warna-warna ini ya. Nih dari ini yang paling tinggi ya. Yang ungu ini sampai ke sini, yang paling rendahnya warna biru atau hitam gitu ya. Nah ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Jadi, nah betul. Nanti kita klasifikasikan. Ada tabel yang biasanya kita acu ya, yang resistivitas sekian sampai sekian. Ini kemungkinan interpretasinya tadi ya, misalnya lempung atau oh ini batu apung atau ini pasir, atau biasanya yang rendah-rendah gini ini air ya, air gitu. Karena konduktif kan air ya, apa mengalirkan arus listrik. Nah, di kebencanaannya kita perlu mencari gini Pak, yang batas-batas kayak gini loh. Batas antara tinggi dan rendah yang kontrasnya tinggi. Karena belum tentu juga ya ini ternyata air, belum tentu gitu. Mungkin juga sesuatu yang terjadi. Atau yang sangat tinggi ini belum tentu juga batuan wujudnya. Tetapi bisa aja tadi ya, misalnya ada struktur yang nggak nyambung gitu ya. Gitu loh. Nggak nyambung itu artinya kan pasti juga listrik nggak bisa ngalir ya kan. Ini ditaruh elektroda di sebelah sini, yang satunya di sini, dialirin arus harusnya kan nyambung lewat bawah tanah. Tapi ternyata kenapa nggak nyambung ya, mungkin memang dia ada celahnya itu ya, yang kita bilang patahan itu gitu loh ya, ada rongganya itu di dalam tanah itu yang memisahkan kiri sama kanan. Nah itu yang kita cari gitu ya dalam kasus ini. Terima kasih banget ya. Ya. Makasih banyak ya, kurang lebih itu. Untuk satu titik pemeriksaan itu radius berapa dia Panjangnya ini ya, panjang lintasan ini. Ini sekitar 300 meter kemarin. 300 meter gitu ya setiap lintasan ini. Untuk mendapatkan sampai kedalaman 300 meter itu nanti dapatnya sekitar setengahnya ya, mungkin 150 meter ke bawahnya, Sebenarnya semakin banyak semakin baik Pak, karena nanti akan makin dalam dapatnya. Ini ke bawahnya ini akan makin ke bawah ya. Semakin kita panjangin lagi misalnya, itu biasanya kan ini setengahnya dari panjang lintasannya. Tapi ya kabelnya lagi ya, karena fisiknya gitu kita benar-benar harus bawa kabel ini kan. Kalau kabel sampai beratus-ratus meter itu gimana lagi membudet di mana kadang-kadang kabelnya salah gulung itu terus jadi apa sulit banget ditarik gitu ya, lain-lain pokoknya kejadian ini ya agak-agak tricky memang di geolistrik, tapi hasilnya bagus ya, hasilnya ini lebih detail banget daripada metode-metode lain. Jadi tekniknya biasanya gini, makanya tekniknya itu biasanya kita geomagnet dulu ya, seperti yang ini saya lakukan ini kan, kita lakukan ini, kita geomagnetin dulu. Nah ini peta geomagnetnya,
Setelah dapat geomagnet, oh yang kita buat lintasan yang sesuai dengan anomali geomagnetnya aja gitu ya. Makanya kenapa lintasannya cuma ini, 8 ini ya. Ini kita pilih berdasarkan peta geomagnetnya. Kalau enggak masih kita semua harus buru-buru. Jawabannya yang mana dulu yang terakhir diperiksa baru itu lebih Grafiti sama geomagnet bisa jalan bareng ya, bahkan kadang kayak tadi tuh kami jalan bareng juga ya, atau geomagnetnya dulu karena geomagnet kan harus bersih ya lingkungannya, nggak boleh terlalu banyak kontaminasi ya. Kemudian nah setelah keluar peta geomagnetnya dan grafitinya kita lanjutin ke geolistrik gitu ya, atau ke seismik ya, seismiknya nanti juga gitu, seismiknya yang mikroseismik tadi dikecilin lagi ya di tempat-tempat yang diperlukan. Tuh, oke ya. Jadi ini misalnya kalau yang tadi pemetaannya jadi bisa seperti ini. Nih, ternyata oh ada ini bukan pemetaan di Sembalun ya, ini contoh aja. Misalnya biru-biru setelah digabung 3 dimensinya nanti oh berarti airnya ada di sini di kedalaman berapa. Sebelum air ada lapisan apa nih ya, lapisan lempungnya misalnya. Terus ternyata juga ada patahannya di antara kedua lapisan itu gitu ya. Nah, seperti ini kita nanti pengen dapat gambaran begini yang khusus di daerah Sembalun tadi gitu ya. Nah ini ya, ini contoh patahan. Ya kalau ya ini yang kan tampak mata ya, kalau tampak mata bisa kita ukur panjang lebarnya. Kalau yang begini ini yang harus di geolistrik ini justru yang enggak kelihatan ya. Karena mungkin udah lama, udah terkubur, udah puluhan atau ratusan tahun yang lalu, jadi tidak pernah ada orang ingat bahwa itu dulunya rekah kayak gini, ya seperti itu. Dan di Sembalun itu karakternya memang tanahnya cepat nyatu lagi ya, misalnya pernah rekah gitu, yang gempa 2018 itu sebagian yang waktu awal-awal kita data kan di situ rekah, tapi pas kita balik ke situ yang tahun 2019 udah nggak ada ya, kita cari karena hujan ketutup ya, terus rumput ya kan udah tumbuh gitu, jadi udah kayak nggak rekah lagi. Padahal kita dulu inget banget di situ rekah ya, kita cari udah nggak ada gitu ya, jadi seperti itu. Oke, ini silakan nanti dicek-cek ya, yang PU Geomanet, yang GFZ Posdam, ini banyak sekali sumber-sumber yang bisa dipelajari ya. Oke, saya rasa memang waktunya juga sudah berakhir ya untuk sesi ini. Terima kasih banyak ya atas perhatian Bapak Ibu. Tapi sebelum ditutup, apa ada pertanyaan lain atau komentar? Silakan. Ya. Yang biasa digunakan untuk mitigasi bencana itu yang paling efektif metode yang mana? Ya, jadi metode-metode itu sekali lagi saya sampaikan ya, itu saling melengkapi gitu ya. Nggak bisa kita hanya, oh geomagnet aja, mentang-mentang saya S3 geomagnet gitu ya. Nggak begitu ya. Semua ada kelebihan dan juga kekurangannya ya. Kemudian saling melengkapi. Katakanlah geomagnet itu kelebihannya apa? Geomagnet itu termasuk yang hemat ya dari sisi biaya, pembiayaan dibanding metode lain. Seismik itu perlu biaya banyak ya. Kemudian bisa relatif lah cepat kita lakukan ya, kalau hanya untuk melihat daerah yang seluas Sembalun itu ya bisa kita putuskan dalam beberapa bulan ya. Jadi kan tingkat kecepatan akuisisi data itu penting juga ya dalam kebencanaan apalagi. Nah itu, tetapi geomagnet nggak bisa sedetail geolistrik ya. Kalau mau lebih detail ya kita harus larinya sampai ke geolistrik kayak gitu. Nah, geolistrik sendiri kelemahannya apa ya? Tadi harus bawa kabel ke sana kemari. Kalau belum tentu mana yang mau disasar itu kita bisa kecapean sendiri, nggak dapat apa-apa gitu kan. Memang harus didahului metode-metode yang tadi lain gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Oke, jadi sudah cukup jelas penjelasannya?
Nah, kalau untuk kita misalnya tesis atau kajian, kita bisa milih sih. Ya, saya senangnya di geomanet, ya udah saya di geomanet aja dulu. Nanti yang geolistriknya biar Mbak Aya yang kerjain gitu ya. Kan kolaborasi. Kalau mau kita kerjain semua, kita nggak sanggup dan waktunya. Yang itu kira-kira radius berapa kilo untuk berhasil menghasilkan suatu kesimpulan Radius yang diperlukan. ya sampai menghasilkan kesimpulan. Sebenarnya relatif sekali ya Pak ya, tergantung apa yang kita sasar gitu ya. Kalau misalnya kayak yang awal saya lakukan itu kan memang seluruh Pulau Lombok, karena kita benar-benar blank Pulau Lombok itu kayak mana, hanya tahu dari data satelit bahwa dia aneh banget gitu aja ya, bahwa oh ada tinggian di utara dan anomali sangat rendah di selatan kayak gitu. Yang terus kita lakukan di Pulau Lombok. Setelah di Pulau Lombok dapat kan Pulau Lombok Utara nih, perjelas Lombok bagian utara maksudnya. Nah itu terus kemudian setelah gempa kita dapat data-data baru lagi. Nah oh ternyata wilayah Sembalun ini kayaknya belum closing gitu ya, belum closing gempanya, kita katakan gitu aja ya. Nah kita masih mau perdalam lagi di sana karena kemungkinan masih banyak sesar-sesar yang sifatnya itu lokal ya, dan itu aktif gitu ya, dan itu bisa memicu gempa-gempa lokal ya, gempa yang nggak sebesar yang kemarin sih, tapi kalaupun muncul ada juga bahayanya ya bagi penduduk setempat. Nah, itu makanya kita kejar itu kayak gitu Pak. Jadi radius-radius itu mengikuti ininya ya, apa yang mau kita. Terus misalnya Mandalika nih, Mandalika juga ya. Ini kan sekarang lagi disurvei sama Pak Suhaya juga ya, dan salah satu mahasiswa tesis kita ada itu ngambil data seismik juga di sana ya, untuk tahu ketebalan sedimen-sedimen. Itu mereka ya hanya fokus di sekitar daerah yang rame atau dekat sirkuit gitu, karena itu yang dianggap berpotensi menimbulkan dampak ya kalau ada bencana gitu. Seperti itu Pak. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Oke ya, saya rasa jelas ya. Baik, saya akhiri untuk sesi ini ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.